Baik, kita lanjut sesi kedua daripada dalam Alkitab dengan tema Akulah Roti Hidup dari Yohanes 6:22-28. Tadi kita sudah melihat di bagian pertama, yaitu melihat tentang tanahnya ataupun hati kita, kepada siapa firman itu ataupun perkataan Tuhan Yesus itu ya diberikan. Hasilnya akan tergantung daripada hati ataupun tanah yang menerimanya. Nah, kita lanjut saja, saudara-saudari, Bapak Ibu dan adik-adik. Semua kita lanjut kemudian. Yang kedua kemudian adalah makna dari pernyataan Yesus itu. Ya, Bapak Ibu, inilah Yesus berkata tentang bahwa Akulah Roti Hidup. Dikatakan dalam ayat 35, dikatakan, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi, Ibu, ini bukan bicara makanan pastinya. Kalau Anda makan, pasti Anda akan lapar lagi. Anda minum, pasti akan haus lagi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus ini lapar dan haus ini? Ya, pernyataan yang sama pun diberikan Yesus dalam Yohanes 4 kepada wanita Samaria di pinggir sumur. Ya, ketika wanita itu menimba air dan Yesus minta, lalu Yesus katakan bahwa dia memiliki air yang kalau siapa yang minum tidak akan haus lagi. Dan ini bersama, kalau dia makan tidak akan lapar lagi, ya, tidak akan haus lagi. Wanita itu, berikan padaku Tuhan. Ya. Nah, ini hal yang sama. Kalau kita melihat korelasinya, maka kita akan tahu apa sih ya yang dicari manusia selama ini. Yang manusia tuh haus dan lapar, cari terus, tetapi kalau dia sudah ketemukan, maka dia nggak akan lapar dan haus lagi. Itu bukan makan minum, jelas pasti, ya. Tapi buat saya, dengan melihat juga relasinya, hubungannya dengan bagian-bagian yang lain, dan siapa itu Allah, ya, dan juga bagaimana dia memperlukan kita, maka saya mau katakan, ya, apa yang Tuhan berikan adalah yang membuat manusia tidak lapar haus lagi adalah love and acceptance, kasih dan penerimaan penuh. Inilah yang Yesus katakan, Akulah roti hidup. Dia diterima bukan Anda secara jasmani makan daging dan darahnya, tetapi dia diterima ketika Anda menerima kasihnya dan penerimaannya. Dia menerima kita apa adanya tanpa syarat. Ya, dia menerima kita tepat di mana kita ada. Ketika wanita yang ketangkap berzina dibawa kepada Yesus, dia diterima tepat di saat itu, bukan saat dia bertobat, tapi tepat saat dia ketangkap, dia tetap diterima oleh Tuhan Yesus. Wanita Samaria yang ada di sumur itu, dia pun diterima Tuhan Yesus tepat ketika dia ada saat itu dengan 5 suami, ya, memiliki 5 suami, dan sekarang bukan dengan suami dia juga diterima apa adanya. Tapi inilah keajaiban dan keluar biasaan kasih ini. Ketika kita menerima kasih yang tak bersyarat ini, kasih Tuhan, kita nggak akan lapar dan haus lagi. Kita nggak akan cari perhatian lagi tentang hal-hal yang lain. Tapi ketika kita tahu bahwa kita sangat dikasihi, karena kebutuhan manusia yang terutama. Ketika kita diciptakan Tuhan, kita dibuat segambar dengan Allah, dan Allah itu kasih, sehingga kita butuh kasih. Dan ketika kita nempel sumbernya, kita terima sumbernya itu, maka kita nggak perlu lagi yang lain. Tanpa kita sadari, banyak sekali orang-orang kecewa, marah, takut, merasa tertolak. Dia juga tidak puas karena satu kebutuhan ini yang tanpa disadari tidak tercukupi. Dan kalau kita mencari dari manusia, tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah puas. Tapi ketika kita menerima dari sumber kasih itu, maka semuanya tercukupi. Itulah yang terjadi dengan wanita yang berzina ini. Ketika dia menerima kasih dari Allah, dari Tuhan Yesus, semua cukup. Dan karena kasih itulah memampukan dia untuk tidak mencari lagi di tempat lain, sehingga dia stop dan dia bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Inilah kita diterima sepenuhnya apa adanya tanpa syarat.
Ini makna pernyataan akulah roti hidup. Ya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya padaku, tidak akan haus lagi. Lalu makna kedua, Bapak Ibu, ya, makna kedua ini dia. Dikatakan dari Yohanes 6:58b, barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Maknanya adalah roti ini adalah untuk hidup kekal. Roti ini bukan jenis roti untuk dunia, tapi roti ini adalah untuk hidup kekal. Ya, Yesus berkata bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Roti yang kuberikanlah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia. Well, cara kita menerimanya adalah menerima karya Tuhan Yesus. Karena dia bilang dalam Yohanes 6 ayat 51, kecuali kamu makan dagingku dan minum darahku, baru kita bisa menerima hidup yang kekal ini. Ya, bukan secara literal, harafiah, karena Yesus memberikan tubuh dan darahnya, yaitu saat disalib. Amin. Inilah kehidupan kekal adalah ketika Anda menerima karya Tuhan Yesus. Inilah maknanya ketika Yesus katakan akulah roti hidup yang memberikan hidup untuk selama-lamanya. Itu ketika kita menerima karya Tuhan Yesus. Nah, makna pernyataan Yesus yang lainnya adalah dari ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Lihat, dikatakan aku telah turun dari surga, dan dia katakan akulah roti yang hidup. Jadi roti ini adalah pribadi Yesus. Anda bisa melihat hubungannya. Dikatakan bahwa akulah roti yang turun dari surga. Kemudian dikatakan aku telah turun dari surga. Jadi roti itu adalah pribadi Yesus. Lanjut, dia katakan dia turun dari surga melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan saya melihat ini sebagai suatu pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa segala sesuatunya tentang roti adalah Dia yang melakukan. Bagian kita adalah hanya menerima. Sama seperti orang Israel menerima mana dari surga. Yang mereka lakukan hanya menerima, mengumpulkan. Mereka tidak melakukan segala sesuatu untuk membuat roti itu datang. Tetapi Yesus semua yang melakukan. Kita menerima. Bapak Ibu, inilah ya, apa yang Dia lakukan. Yesus lakukan adalah Dia melakukan kehendak Bapa dengan cara mati di salib. Jadi saya melihat bahwa roti ini adalah hadiah, bukannya upah. Upah adalah karena sesuatu yang Anda lakukan. Tetapi ketika Anda melakukan apa-apa, Anda diberikan sesuatu yang indah. Itu adalah gift, adalah hadiah. Jadi Yesus mengatakan roti ini hadiah. Kalau hadiah, Bapak Ibu, ada orang yang diberi hadiah dia nggak mau terima. Tapi ada orang yang beri hadiah dia sangat menghargai. Jadi artinya tergantung kita hendak menerima atau tidak. Oke? Ya, kemudian dikatakan juga lanjut bahwa cara menerima roti hidup ini bagaimana? Di ayat 52 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tapi Ibu, inilah ya, caranya adalah menerima roti hidup ini dikatakan hadiah yang dimungkinkan karena kematian salib Yesus. Ketika kita nggak makan dan daging secara harafiah literal, tetapi ketika daging dan darah itu diberikan di atas kayu salib, dihancurkan di salib, itulah ketika kita menerima salib, sama juga kita menerima daging dan darahnya. It's a gift, bukan suatu hal yang kita lakukan, tetapi suatu hal yang kita diberikan. Hadiah yang semua dimungkinkan dengan kematian Tuhan Yesus. Ketika kita makan daging dan darahnya, berarti kita menerima karya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu,
hasil dari menerima roti hidup ini adalah, ya, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Dari Yohanes 6 ayat 56. Ya. Ini bicara union, kesatuan dan fellowship, persekutuan. Ketika Anda union, berarti Anda satu. Ketika Anda satu, seperti tubuh Anda, tangan Anda dengan kaki Anda, dengan telinga, dengan kepala Anda, semua nempel menjadi satu. Sehingga ketika tangan Anda terluka, maka semua merasakan. Seluruh tubuh Anda yang bersatu merasakannya. Amin. Demikian juga ketika Anda mengalami masalah, Anda harus yakin bahwa Tuhan pun tahu, karena Tuhan terhubung. Bukan hanya terhubung, Tuhan satu dengan Anda. Amin. Dia tinggal di dalam kita. Dia merasakan. Ketika Anda punya suatu kebutuhan, Dia tahu, Dia merasakan. Dan itu menjadi kebutuhan Dia juga karena Dia satu dengan Anda. Dan yang kedua adalah fellowship. Fellowship adalah persekutuan. Ya, ship itu kapal. Kalau bahasa Inggrisnya kapal. Fellow itu teman, gitu. Jadi teman dalam satu kapal, kata lain. Ya. Anda bukan hanya satu, tetapi Anda jadi teman persekutuan. Anda bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan Allah. Anda bisa share dengan Tuhan. Anda bisa mengerti isi hatinya. Ketika Anda di dalam suatu kapal punya teman perjalanan, Anda bisa curhat, dia bisa curhat. Anda bisa mendengar suara dia, dia bisa mendengar suara Anda. Itulah mendengar suara Tuhan, bercakap dengan Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Itu adalah normal ketika Anda menerima karya Tuhan Yesus. Amin. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus percaya. Karena ketika menerima roti ini, Anda hanya terima. Anda tidak lakukan apa-apa. Supaya Anda bisa fellowship, hanya Anda terima. Dia ada di dalam Anda. Oke? Kemudian hasil yang lain adalah dikatakan sama seperti Bapa di ayat 57, mengutus aku hidup, yang Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Bapak Ibu, kita akan hidup oleh Dia. Ini bicara dependent, ketergantungan. Amin. Hidup kita ketika kita menerima karya Tuhan Yesus harus bergantung pada Dia. Anda nggak berperang sendiri, Dia berperang bagi Anda. Itulah ketergantungan. Anda harus mulai belajar bahwa segala sesuatu tentang saya bukannya tergantung saya, tetapi tergantung Tuhan. Demikian juga hari-hari ini, keberadaan kita, kesehatan kita, perlindungan kita bukan tergantung dari seberapa hebatnya kita, tetapi seberapa dahsyatnya perlindungan Tuhan. Itulah yang namanya ketergantungan. Saya akhirnya menutup dengan perkataan ini. Dalam bahasa Inggrisnya lebih enak. Jesus wants us to receive Him, not for the gifts He can give us, but for what He can give to us. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira Yesus ingin kita menerima Dia bukan karena hadiah apa yang Dia bisa berikan kepada kita, tetapi untuk apa yang Dia dapat menjadi bagi kita. Artinya Dia bisa menjadi penolong saya, Dia bisa menjadi sahabat saya, Dia bisa menjadi juru selamat saya, Dia bisa menjadi Bapa saya, Dia bisa menjadi segala-galanya buat saya. Itulah ketika kita menerima roti ini, Dia bukan mau kita hanya menerima hadiah mujizat, hadiah provision, penyediaan, hadiah bahwa Anda akan diangkat naik. Bukan hanya itu, tapi Dia mau Anda menjadikan Dia bagian hidup kita. Setiap kebutuhan kita, itulah Dia bisa jadi apa. Ketika Anda butuh pertolongan, Dia bisa jadi penolong. Ketika Anda butuh penghiburan, Dia bisa menjadi penghibur. Ketika Anda butuh tempat untuk bersandar, Dia bisa jadi tempat sandaran. Apapun juga, Dia bisa menjadi
buat Anda. Itulah yang Dia rindu. Amin Bapak Ibu. Kita cukupkan, kiranya bisa menjadi berkat buat Anda. Segala komen bisa diberikan ya, di kolom komentar, ataupun Anda bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.